Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah. Ketika kita menghadapi perhitungan amal ibadah kita di hadapan Allah atau yang yaumul hisab, ini sebenarnya kita semua itu merasa ngeri ketika semua apa yang kita lakukan itu akan dihisab, sampai yang kecil-kecil kali itu dihisab, sehingga hampir-hampir kalau kita hanya mengandalkan perhitungan hisab untuk kita bisa selamat dari neraka untuk masuk surga, kayaknya itu nggak ada harapan. Ini perasaan kayak gini ini pernah juga dialami oleh yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar sahabat yang luar biasa dekat dengan Rasulullah, ketika mendengarkan ayat mayya'mal su'ayyujzabih, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk maka dia akan dibalas, ini langsung gemeteran kakinya sampai gak kuat berdiri, saking takutnya. Bagaimana mungkin kalau setiap keburukan sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah, siapa di antara kita yang bisa selamat? Oleh karenanya, satu-satunya yang menjadi harapan kita itu adalah ketika ya dihisab kita mohon kepada Allah, ya Allah hisablah dengan hisab yang ringan. Tapi kalau ini tetap dihisab, kita masih punya harapan yang sangat besar, yaitu mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Rasulullah memberikan pertolongan secara khusus kepada umatnya yang senantiasa memang membangun rasa cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa ya, sebisa kita, sesuai dengan kemampuan kita bangun rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dan orang mengungkapkan rasa cinta itu di satu tempat, dialami oleh orang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda ungkapannya. Dan biasanya orang kalau sudah punya rasa cinta itu, bahkan omongannya itu susah untuk dinalar. Orang yang jatuh cinta itu nggak masuk akal kadang-kadang. Yang menarik lagi, ternyata Rasul sendiri itu juga sudah menebarkan rasa cintanya kepada umatnya. Ini yang menarik. Karena kalau orang itu hanya mencintai seseorang itu gampang. Kita mencintai orang itu gampang. Pada seorang laki-laki seneng sama orang perempuan yang cantik, saya seneng sama itu gampang. Hampir semua orang seneng sama orang cantik. Tapi yang susah itu orang cantik itu cinta kepada kita lah, itu yang susah. Kalau kita mencintai Rasul itu gampang, tapi kalau Rasul mencintai kita itu yang repot. Ternyata Rasul itu juga sudah menyatakan dirinya akan mencintai orang-orang yang senantiasa mengikuti, memupuk rasa cintanya. Salah satu yang kita sedang bicarakan di Ramadan ini adalah ada orang yang hidupnya itu hampir sama kayak kita lah, tidak ketemu sama Rasulullah, nggak ketemu. Tapi dia punya rasa cinta kepada Rasulullah itu sampai seperti orang yang mabuk kepayang, nggak bisa tidur, pokoknya nggak nyaman. Orang yang jatuh cinta itu memang biasa begitu, Pak. Tidur nggak bisa. Hal-hal yang enak itu bagi orang yang sedang jatuh cinta kadang-kadang terasa sakit. Jadi diungkapkan oleh penyair ini, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqan wal hubbu yaqtaridul ladzati bil alam. Jadi dia nggak bisa tidur, mabuk kepayang. Kepada siapa? Walaupun saat ini dia belum menyebutkan Rasulullah, dia hanya memberikan sebuah perbandingan. Kalau orang cinta kepada seseorang, kepada sesuatu apapun, itu sudah mampu
membuat kondisi kejiwaannya seperti itu. Dia nggak bisa tidur, bahkan sesuatu yang nikmat itu kalau sedang didera rasa rindu itu jadi gak enak semuanya. Lah, apalagi kalau yang dirindukan itu adalah orang yang memang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya gini, Rasul itu adalah menjadi pancaran rahmat rahimnya Allah yang paling dekat. Allah menebarkan rahimnya kepada Muhammad. Itu jadi pancaran rahmat kasih sayangnya Allah yang kemudian sampai kepada Nabi Muhammad itu sangat besar sekali. Baru dari Nabi Muhammad itu kemudian menyebar ke kita itu sangat besar. Sementara rahmat rahimnya Allah yang disebarkan kepada alam semesta ini, termasuk kepada kita-kita, itu tidak sebesar rahman rahimnya Allah yang disebarkan, yang diturunkan, dipancarkan kepada Nabi Muhammad. Itu saja sudah bisa membuat kita kalau senang kepada siapapun, itu sudah bisa lupa segala. Padahal rasa senang itu aslinya karena di situ ada pancaran rahmatnya Allah, ada pancaran rahmannya Allah. Itu muncul rasa senang. Padahal yang nempel ke kita itu sedikit sekali. Yang nempel ke Rasulullah sangat besar sekali. Maka kalau dibanding rasa senang kita kepada hamba yang ketempelan sedikit itu, kita sudah bisa lupa segala-galanya. Bagaimana kalau senang itu, kalau kita itu berhadapan dengan Rasulullah? Puncaknya bagaimana kalau kita berhadapan dengan Allah? Maka luar biasa. Tapi ini yang kemudian sering kita lupa. Jadi rasa yang membuat kita senang itu karena di situ ada indah, ada menyenangkan, ada apa. Puncaknya, pusatnya itu sebenarnya ke Allah. Jadi yang jauh lebih menarik itu sebenarnya Allah. Dia sumbernya Rahman, dia sumbernya Rahim. Itu yang sangat menarik. Tapi ini sering kita kalahkan dengan yang kecil itu, yang hanya itulah kesalahan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita pupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Gak usah semuanya kita ikuti dari Rasulullah, kita gak mampu. Tapi ada satu saja yang kita lakukan, sebuah kebaikan kita niatkan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Mulai dari sekarang saya belajar untuk tidak menjadi orang yang pelit. Ya sudah, itu kita pegang. Jadi orang yang tidak pelit itu kita pegang. Itu sebagai simbol kita perjuangkan benar-benar sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah. Mungkin yang lain bisa menggunakan cara yang lain. Mulai dari sekarang saya ingin murah senyum. Ya sudah. Itu bentuk dari rasa cinta kita kepada Allah, kita wujudkan di sini. Ma'asyiral muslimin, dengan begitu insya Allah rasa cintanya justru gini, rasa cintanya Rasul kepada kita itu layak kita balas. Jadi jangan kita, wah saya nanti gak dibalas cinta saya kepada Rasulullah. Bukan, Rasulullah sudah menebarkan rasa cinta kepada kita. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana kita membalas rasa cintanya Rasulullah. Dengan cara apa? Mari kita mulai bina, memupuk rasa cinta kepada Rasulullah dengan melakukan hal-hal yang kita jadikan ciri khas kita. Inilah ciri khas kebaikan yang ingin saya pelihara terus. Dengan begitu insya Allah kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang yang dicintainya. Dan siapa yang kita cintai? Yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang oleh orang Badui, orang Arabi, bukan Badui. Orang Arabi itu orangnya pedalam. Dulu yang sempat datang kepada Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Rasulullah kemudian bertanya, apa persiapanmu? Saya nggak punya persiapan apa-apa. Saya hanya
punya persiapan saya mencintaimu ya Rasulullah. Jadi amal ibadahnya kalah sama sahabat-sahabat yang lain, orang Aqrabi ini. Tapi dia punya modal, saya mencintaimu ya Rasulullah. Apakah modal ini belum cukup? Rasul menjawab dengan diplomatis, orang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang dicintainya. Mari kita pupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.